warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anggun Ramadhani Kusumaning Tias ingin menceritakan tentang hikayat yang saya pilih yang berjudul Sri Rama. Hikayat Sri Rama. Pada suatu hari, Sri Rama dan Laksamana pergi mencari Sita Dewi. Mereka berjalan menelusuri hutan rimba belantara, namun tak juga mendapat kabar keberadaan Sita Dewi. Saat Sri Rama dan Laksamana berjalan di dalam hutan, mereka bertemu dengan seekor burung jantan dan 4 burung betina. Lalu Sri Rama bertanya pada burung jantan tentang keberadaan Sita Dewi yang diculik orang. Burung jantan mengatakan bahwa Sri Rama tak bisa menjaga istrinya dengan baik, tak seperti dia yang memiliki 4 istri, namun bisa menjaganya. Tersinggunglah Sri Rama mendengar perkataan burung itu. Kemudian Sri Rama memohon pada Dewata Mulkaraya agar mengutuk burung itu menjadi buta, sehingga tidak dapat melihat istri-istrinya lagi. Burung itu buta atas takdir Dewata Mulia Raya. Malam telah berganti siang. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seekor bangau yang sedang minum di tepi danau. Bertanyalah Sri Rama pada bangau itu. Bangau mengatakan bahwa ia melihat bayangan seorang wanita dibawa oleh Maharaja Rawana. Sri Rama merasa senang karena mendapat petunjuk dari cerita bangau itu. Sebagai balas budi, Sri Rama memohon pada Dewata Mulia Raya untuk membuat leher bangau itu menjadi lebih panjang sesuai dengan keinginan bangau itu. Namun Sri Rama khawatir jika leher bangau terlalu panjang maka dapat dijerat orang. Setelah Sri Rama memohon doa, ia kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian datanglah seorang anak yang hendak mengail. Tetapi anak itu melihat bangau yang sedang minum, kemudian menjerat lehernya untuk dijual ke pasar. Sri Rama dan Laksamana bertemu dengan anak itu dan membebaskan bangau dengan memberi anak itu sebuah cincin. Ketika dalam perjalanan Sri Rama merasa haus dan menyuruh Laksamana untuk mencarikannya air. Sri Rama menyuruh Laksamana untuk mengikuti jatuhnya anak panah agar dapat menemukan sumber air. Setelah berhasil mendapatkan air itu, Laksamana membawanya pada Sri Rama. Saat Sri Rama meminum air itu, ternyata air itu busuk. Sri Rama meminta Laksamana untuk mengantarnya ke tempat sumber air di mana Laksamana memperolehnya. Sampai di tempat itu, dilihatnya air itu berlinang-linang. Sri Rama mengatakan bahwa dulu pernah ada binatang besar yang mati di hulu sungai itu. Kemudian Sri Rama dan Laksamana memutuskan untuk mengikuti jalan ke hulu sungai itu. Mereka bertemu dengan seekor burung besar bernama Jentayu yang tertambat sayapnya dan yang sebelah rebah. Sri Rama bertanya padanya mengapa sampai Jentayu seperti itu. Jentayu menceritakan semuanya pada Sri Rama tentang pertarungan melawan Maharaja Rawana. Setelah Jentayu selesai bercerita, ia lalu memberikan cincin yang dilontarkan Sita Dewi saat Jentayu gugur ke bumi saat berperang dengan Maharaja Rawana. Kemudian cincin itu diambil oleh Sri Rama. Bahagialah Sri Rama melihat cincin itu. Memang benar cincin istrinya Sita Dewi. Jentayu berpesan pada Sri Rama, jika akan pergi menyeberang ke negeri Langkapuri, Sri Rama tidak boleh singgah ke tepi laut karena di sana terdapat gunung bernama Gendarawanam. Di dalam bukit tersebut ada saudara Jentayu yang bernama Dasampani sedang bertapa. Jentayu tak ingin saudaranya itu mengetahui bahwa dirinya akan segera mati. Setelah Jentayu selesai berpesan, ia pun mati. Sri Rama menyuruh Laksamana mencari tempat yang tidak terdapat manusia dengan memberinya sebuah tongkat. Tetapi Laksamana tidak berhasil menemukan tempat itu. Lalu ia kembali pada Sri Rama. Laksamana mengatakan pada Sri Rama bahwa ia tidak dapat menemukan tempat sesuai perintah Sri Rama. Kemudian Sri Rama menyuruh Laksamana untuk menghimpun semua kayu api dan meletakkannya di tangan Sri Rama. Lalu diletakkannya bangkai Jentayu di atas kayu api itu dan dibakar oleh Laksamana. Beberapa lama kemudian, api itu padam. Laksamana heran melihat kesaktian Sri Rama yang tangannya tidak terluka bakar sedikit pun.
Kemudian mereka melanjutkan perjalanan meninggalkan tempat itu. Sekian, itulah cerita hikayat yang saya bacakan. Sekian. Nah, hikayat yang saya bacakan tadi juga terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat tadi. Yang pertama, tanggung jawab dan penebusan kesalahan. Sri Rama merasa sangat bersalah karena tidak mampu melindungi Sita Dewi, sehingga berusaha menebus kesalahan dengan mencari dan menyelamatkannya. Kedua, keadilan dan konsekuensi. Burung jantan yang sombong dihukum menjadi buta karena ucapannya yang menyakiti Sri Rama. Yang ketiga, balas budi dan rasa syukur. Sri Rama membalas kebaikan Bangau dengan memohon agar lehernya dipanjangkan, meskipun kemudian hal itu justru membahayakan Bangau. Yang keempat, kepedulian terhadap alam dan makhluk lain. Sri Rama dan Laksamana menyelamatkan Bangau dari jeratan anak kecil dengan memberikan cincin sebagai gantinya. Yang kelima, kesetiaan dan pengorbanan. Jentayu berkorban nyawa demi membantu Sita Dewi dan memberikan informasi penting kepada Sri Rama. Keenam, kepercayaan dan keyakinan spiritual. Sri Rama percaya pada Dewata Mulia Raya dan menggunakan doa serta kekuatan spiritual untuk menyelesaikan masalah. Ketujuh, kepemimpinan dan kebijaksanaan. Sri Rama memimpin mencari dengan penuh kebijaksanaan, meskipun kadang ia juga menunjukkan sisi emosionalnya. Sekian, itulah nilai-nilai yang terkandung dari hikayat yang saya bacakan tadi. Nah, dari hikayat Sri Rama tadi, saya mengaitkannya dengan relevansi dengan kehidupan sehari-hari melalui pesan moral, sosial, dan religius yang dapat dipelajari seperti menghargai pengorbanan, tolong-menolong, dan konsekuensi dari perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Kisah ini mengajarkan pentingnya kesetiaan, kegigihan, dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Sekian, itulah cerita hikayat, analisis, nilai terkandung, dan juga saya mengkaitkannya dengan relevansi kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.